Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali belajar fisika dalam program intensif persiapan ujian. Kali ini misalkan membahas tentang bunyi dan resonansi yang merupakan materi kelas 8. Mari kita simak bersama. Ya, kali ini kita akan mulai dengan belajar bunyi ya. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Bunyi merambat melalui zat perantara. Nah, syarat terdengarnya bunyi harus ada sumber bunyinya, adanya zat perantara yang berupa udara. Ya, kemudian yang ketiga adanya telinga sebagai pendengar bunyi tersebut. Ya, pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap bunyi. Ya, jadi semakin besar amplitudo, maka bunyinya semakin kuat atau sebaliknya. Ya, semakin besar frekuensi nada bunyi, semakin tinggi bunyinya. Ya, jadi semakin besar frekuensi nada bunyinya akan semakin tinggi. Nah, persamaannya apa? V sama dengan S dibagi T. Ya, S-nya adalah jarak yang tempuh bunyi, T-nya adalah waktu bunyi merambat. V-nya merupakan cepat rambat bunyi di udara. Resonansi. Ya, resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Ya, syarat terjadinya resonansi ada frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Dan B, tinggi kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Yang C, selaput tipis mudah bergetar. Ini syarat terjadinya resonansi. Ya, kita lihat persamaannya L sama dengan 2N-1 dikali 1/4 lambda. L merupakan panjang kolom udara dan lambda merupakan panjang gelombang bunyi. Nah, pemantulan bunyi, macam-macam pemantulan. Ya, bunyi pantul yang menguatkan bunyi asli karena saling bersamaan dengan bunyi aslinya. Ya, karena datang bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang mengganggu bunyi asli karena datang susul menyusul ya, dengan bunyi aslinya. Gitu. Ya, jadi disusul menyusul, jadi enggak gaung itu terdengar, pantulannya terdengar berhampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Gitu, ya. Kalau gema terjadi bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi terdengar jelas kalau untuk gema. Gitu ya, kalau gaung itu dia tidak jelas jadinya suaranya apa gitu ya, yang bunyi itu suara apa karena suara pantulannya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya gitu ya. Ini persamaannya V sama dengan S kali 2 bagi T, sama dengan rumus pemantulan tadi S sama dengan V kali T bagi 2, itu sama ya. Ini hanya perubahan posisi aja ya, ditulis di sini ya. V sama dengan S kali T bagi 2. Nah, ini juga sama. Ini perubahan aja dari sini ke sini ya. Nah, kita lihat pembahasan soal yang pertama. Garpu tala frekuensinya 550 Hz digetarkan di mulut gelas ukur yang panjangnya 28 cm. Sambil garpu tala digetarkan, ke dalam gelas ukur dimasukkan air sedikit sehingga ketika air dalam tabung mencapai 13 cm, terdengar garpu tala yang paling keras. Nah, kita gambar. Untuk mempermudah kamu menganalisis soalnya, boleh kamu gambar. Sebentar. Ini perpanjang sedikit ya. Ininya mencapai tinggi 13 cm ya. Jadi awalnya gelas ini panjangnya 28 ya, tinggi gelas ukurnya 28. Kemudian terisi air, nyaring. Di sini terisi air setelah dia tingginya 13 cm gitu ya. Nah, terdengar bunyi garpu tala yang paling keras ketika ke dalam tabung ditambahkan air lagi,
bunyi garpu tala semakin lemah dan tidak terdengar lagi. Berdasarkan data tersebut disebutkan bahwa cepat rambat di udara adalah yang ditanya V-nya berapa. Dari gambar ini kita bisa cari lambda. Ya, kita bisa cari lambda. Gimana? Nah, kita lihat. Kalau seperti ini yang kita pakai adalah panjang kolom udaranya kita tentukan dulu ya. Panjang kolom udara itu adalah 28 dikurang 13. Berapa? Iya, 15 cm. Namanya kolom udara, berarti isinya udara atau yang kosong yang dihitung yang kita pakai untuk L-nya. Bukan yang terisi oleh air. Gitu ya. Jadi kita ulang, yang kita gunakan untuk menentukan panjang gelombang ya dalam hal ini tabung kolom udara ya, dalam tabung berarti kita menggunakan bagian yang kosong yang tidak ada airnya gitu ya. Ini L-nya 115 cm. Dia ternyata terdengar paling keras, berarti L-nya itu adalah N-nya 1 ya. Pada L15 ini N-nya sama dengan 1. Nah, N pada rumusnya apa sih? L sama dengan 2N min 1 dikali 1/4 lambda. Udah. Kalau ini 15, N-nya 1, 2 dikurang 1, 1 kali 1/4 berarti 1/4 lambda. Ya, kalau kita pakai 1 ya, 2 kali 1, 1 kali 1/4 1/4 lambda. Berarti 15 dikali 4 sama dengan lambda. Ya, berarti 60 cm lambdanya. Ya, 60 cm ini berapa meter? Kita kali bagi 100 jadi 0,6 meter. Ini lambdanya. Ya, yang ditanya adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Lambdanya 0,6, frekuensinya 550 Hz ya. Berapa ini jadinya? 0,6 dikali 550 sama dengan 330 meter per sekon ya. Jawabannya yang D ya. Yang nomor 2, bunyi garpu tala dengan frekuensi 400 Hz merambat di udara dengan kecepatan 336 meter per detik. Kolom udara yang pada senasir garpu tala adalah, berarti yang ditanya L-nya ya. Berarti kita cari panjang gelombangnya dulu ya. Ya, seperti kebalikan tadi, V sama dengan lambda kali F. Ada V, ada F, berarti kita bisa cari lambdanya. Lambda sama dengan V dibagi F. Ya, lambda sama dengan V-nya 336, F-nya 400 ya. Kita bagi dapat berapa? Ya, lambdanya 0,84 meter ya. Nah, sekarang L-nya berapa? Diurusan terhadap bunyi garpu tala ya. Kita masukkan aja L sama dengan 1/4 lambda ya. Kita anggap N-nya 1 ya. Anggap N-nya 1 berarti 1/4 lambda. Kita cari L sama dengan 1/4 dikali 0,84 meter ya, sama dengan berapa? 0,21 meter atau 21 cm gitu ya. Lanjut nomor 3, bunyi pantul dari sebuah sumber bunyi terdengar kembali setelah 2,5 detik. Jika kecepatan bunyi di udara 300 meter per detik, maka jarak sumber bunyi dengan dinding pantul adalah, nah ini pakai pemantulan. Ya, kita tulis dulu, coba diketahuinya T-nya 2,5 detik,
kecepatan bunyi di udaranya 300 meter per detik. Yang ditanya adalah jarak, ya. Berarti yang ditanya adalah S, ya. Nah, S sama dengan V kali T dibagi 2. Ini S sama dengan 300 dikali 2,5 dibagi 2. Berapa nih? 300 dibagi 2 itu kan 150 ya. Ini 150 dikali 2,5 berarti S sama dengan 375 meter. Ini jawabannya. Ya. Nah, selanjut nomor 4. Berbicara di dalam ruangan yang sempit terdengar lebih keras dibanding berbicara di ruang yang luas. Kan di ruang yang sempit terjadi timbul gaung yang memperbesar amplitude bunyi. Yang B, terjadi bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi asli. Amplitude bunyi semakin besar, timbul gema yang menguatkan bunyi asli. Yang mana? Ya, yang D, ya. Nomor 5. Jika bunyi pantul dari dasar gelombang A, B, dasar laut A terdengar dari kapal 1 sekon, sedangkan dari bagian B terdengar 0,6 detik. Nah, cepat rambat air di laut 1400. Nah, berarti kita harus cari, yang ditanya selisihnya. Berarti harus cari kedalaman laut A dan kedalaman laut B. Oke, kita cari. Kedalaman laut A sama dengan V kali TA dibagi 2. Ya, kita cari V-nya berapa tadi? 1400 dikali TA-nya 1 dibagi 2. Berarti jarak A-nya itu adalah 700 meter. Jarak B berarti V kali TB dibagi 2. V-nya itu 1400 dikali 0,6 dibagi 2. Ya, jadi 700 dikali 0,6. 42 berarti SB-nya 420 meter. Nah, selisih berarti SA dikurang SB, ya, 700 dikurang 420 berapa? Ya, berarti selisihnya 280 meter. Ya, nih. Ya, demikian pembahasan soal dalam rangka program intensif persiapan ujian sekolah untuk materi bunyi dan resonansi. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.